Kabupaten Tanah Bumbu, yang terletak di pesisir tenggara Provinsi Kalimantan Selatan, dikenal sebagai salah satu wilayah maritim yang kaya sumber daya laut. Dari perairan Satuy, Setarap, Sungai Loban, Pagatan hingga Batu Licin, nelayan menggantungkan hidup pada hasil laut yang melimpah, mulai dari ikan, udang, hingga ubur-ubur. Kehidupan di sini berpacu dengan pasang surut laut, dan setiap pagi, perahu nelayan menjadi saksi perjalanan panjang mencari rezeki dari samudra. Setibanya di tepian sungai, kapal-kapal itu berlabuh di pelabuhan sederhana yang terbuat dari kayu ulin. Suasana mulai sibuk, ada yang menurunkan ember, ada pula yang mengangkat wadah berisi ubur-ubur dengan alat seadanya. Puluhan warga tampak bekerja di dermaga, saling membantu dalam suasana gotong royong yang hangat. Ubur-ubur yang baru tiba biasanya langsung dimasukkan ke dalam aliran air di papan seluncur buatan dari kayu dan terpal biru. Air mengalir deras membawa ubur-ubur menuju kolam penampungan pertama. Proses ini bukan hanya untuk memindahkan, tetapi juga membersihkan lendir alami yang masih menempel di tubuh ubur-ubur. Di kolam pertama, ubur-ubur direndam bersama garam kasar dan air laut. Larutan ini berfungsi sebagai pengawet alami, menjaga tekstur dan kualitas ubur-ubur agar tidak cepat membusuk. Setelah itu, mesin pemutar sederhana dijalankan, mengaduk ubur-ubur perlahan agar garam meresap sempurna. Tujuannya adalah menurunkan kadar air dan lendir, sehingga ubur-ubur menjadi kenyal dan siap diolah lebih lanjut. Setelah lendir benar-benar hilang, ubur-ubur kembali diberi garam secara merata. Proses ini dilakukan dengan cara membolak-balikkan ubur-ubur menggunakan tangan atau alat kayu. Tahap pemberian garam bisa dilakukan hingga 4-5 kali, agar seluruh bagian benar-benar meresap dan mendapatkan tingkat keawetan yang sempurna. Garam tidak hanya berfungsi sebagai pengawet alami, tetapi juga membantu menjaga kekenyalan dan warna khas ubur-ubur. Proses ini memakan waktu beberapa hari dan memerlukan ketelitian tinggi. Jika salah perbandingan antara garam dan kapur, kualitas ubur-ubur bisa menurun, bahkan rusak. Karena itu, para pekerja perempuan yang sudah berpengalaman memegang peranan penting, mereka tahu dari sentuhan dan warna, kapan ubur-ubur siap untuk tahap berikutnya. Setelah proses pemutaran selesai, ubur-ubur dipindahkan lagi ke terpal penampungan berikutnya. Malam dibiarkan berlalu, dan keesokan harinya dilakukan tahap kedua penggaraman. Kali ini, selain garam, ditambahkan pula kapur atau lime powder dalam jumlah tertentu. Fungsi kapur ini sangat penting, membantu menetralkan keasaman, mengurangi kadar air, serta memperkuat struktur daging ubur-ubur agar lebih awet dan elastis. Setelah tahap penggaraman dan penjemuran selesai,
Proses berikutnya adalah pemisahan antara kaki dan tubuh ubur-ubur. Bagian tubuh yang disebut payung dan bagian kaki yang disebut tentakel diproses secara terpisah karena masing-masing memiliki tekstur dan nilai jual berbeda. Para pekerja dengan cekatan memotong dan memilah bagian-bagian ini di atas meja kayu besar yang sudah dilapisi plastik bersih. Sementara di sisi lain, di bawah tenda-tenda biru yang dipasang di tepi sungai, ratusan remaja dan ibu rumah tangga ikut mengambil peran. Mereka menjadi bagian penting dari rantai pengolahan ubur-ubur yang panjang. Dengan tangan-tangan cekatan, mereka menata, mencuci, dan membersihkan ubur-ubur satu persatu. Dari sini, ubur-ubur berpindah dari dunia laut menuju dunia daratan, dari perahu nelayan menuju tenda-tenda kerja sederhana. Setelah dipisahkan, masing-masing bagian kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar untuk proses pengadukan atau blending. Proses ini berlangsung selama 2 hingga 7 jam, tergantung dari kondisi lendir pada ubur-ubur. Tujuannya adalah untuk menghilangkan lendir alami yang tersisa setelah tahap penggaraman sebelumnya. Selama proses ini, ubur-ubur terus diaduk perlahan agar tidak robek dan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Para ibu duduk berjajar di meja kerja panjang yang terbuat dari papan kayu. Di depan mereka terbentang lembaran ubur-ubur yang sudah dicuci bersih. Dengan hati-hati, mereka membersihkan sisa-sisa kotoran laut, memisahkan bagian yang layak olah, dan menata ubur-ubur di atas alas biru agar mudah dijemur nanti. Setiap gerakan mereka menunjukkan ketekunan yang telah diwariskan turun-temurun. Setelah tirisan selesai, ubur-ubur masuk ke tahap akhir yaitu pengemasan, packing. Pekerja mulai menimbang dan memisahkan ubur-ubur berdasarkan ukuran, size, biasanya dibedakan menjadi besar, sedang, dan kecil. Setiap kategori dimasukkan ke dalam ember plastik besar yang sudah diberi label dan disusun rapi untuk pengiriman ke gudang penyimpanan. Dari sini, ubur-ubur siap dikirim ke perusahaan mitra seperti PT Borneo Barito Ebi Sakana, BBES, untuk dilakukan proses ekspor. Seluruh rangkaian panjang ini, dari laut hingga pengemasan, menjadi bukti nyata ketekunan masyarakat pesisir Desa Muara Pagatan Tanah Bumbu dalam mengolah hasil laut dengan cara yang tradisional namun penuh nilai ekonomi.